Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kamu yang di Cianjur, Jakarta, Bandung, planet Mars, bahkan semua yang ada di dunia ini? Kamu yang di hati apa kabar? Yuk, biar nggak lupa sama aku, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa di share, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Lagi pada di rumah kan? Jangan sampai lagi pada keluyuran di luar ya. Soalnya ini kan lagi banyak banget virus di luar. Namanya virus COVID-19 atau Corona. Jadi lebih baik ya nggak berkepentingan keluar, kalian mending diem aja di rumah ya. Di rumah aja, hashtag di rumah aja. Aku juga di rumah kok, sama capek sih di rumah ya sebenarnya kalau nggak berkegiatan. Kerjaannya makan, tidur, bangun lagi, makan lagi, tidur, bangun, gitu ya terus sampai capek. Iya. Oke, ini adalah video pertama aku di YouTube channel ini. Sebenarnya bukan pertama sih, cuma aku baru bikin lagi video sekarang. Nah, sesuai permintaan teman-teman semuanya, katanya pengen dengerin bagaimana awal atau gimana cerita waktu aku kemarin sakit di rumah sakit. Aku bakal bacain pertanyaan yang udah kalian komen di Instagram. Aku ambil beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa aku jawab dan mewakili semua pertanyaan kalian. Yang pertama, Niwang sakit apa? Nah, aku itu kemarin sakit meningitis atau radang selaput otak. Awalnya gimana? Nah, awalnya dulu itu aku sempat sakit TB atau apa ya, mungkin ada istilahnya KP ya. KP itu jadi semacam TBC tapi yang menyerang anak kecil. Mungkin kalian tahu ya sama istilah KP itu apa. Kalau KP itu kan harus diobati secara terus menerus dan rutin ya. Tapi waktu aku kecil tuh aku setiap kali jadwal minum obat tuh aku sering banget terlewat jadwal minum obatnya. Jadi intinya aku nggak tuntas nyelesain minum obat itu. Waktu aku sekarang udah besar, di perkuliahan aku capek, banyak kegiatan, akhirnya imun aku menurun dan ternyata si virus itu tuh masih bersarang di diri aku. Jadi waktu aku keadaannya down, aku imunnya menurun, berkembanglah si kuman-kuman dalam tubuh aku itu yang dulu masih ada di tubuh, berkembangnya ke otak dan ke usus gitu. Jadi aku mengalami dua penyakit. Terus satu lagi tuh aku yang di usus, TB usus atau TB abdomen. Jadi aku mengalami pelengketan dalam usus sehingga aku nggak bisa mencerna secara cepat dan susah BAB gitu ya. Bahkan kentut pun aku nggak bisa waktu itu ya, jarang banget aku kentut. Nah, gara-gara itu aku sempat dioperasi juga. A few moments later. Biar enak ceritanya, aku ditemenin sama unicorn aku ya. Jadi awal mulanya ketika aku banyak kegiatan di kampus, kecapean, aku sering pingsan ketika kegiatan. Pokoknya yang aku alamin tuh tiap malam di kosan aku sering keringetan. Yang namanya keringetan tuh bener-bener keringet banget sampai basah tuh baju-baju gitu ya. Sampai aku ganti baju dulu gitu kalau mau tidur. Terus lagi UTS, lagi UAS gitu ya, kan stres banget tuh. Setelah libur aku pulang ke rumah, dan waktu pulang ke rumah pun dalam keadaan aku tuh lagi demam tinggi, pusing banget. Yang namanya pusing tuh bener-bener pusing banget ya. Di rumah pun aku cuma sehari, malamnya aku langsung sakit demam. Selama 3 hari aku sempat dirawat sama papa karena papa kebetulan kerja di puskesmas. Jadi papa tahu bagaimana apa yang harus dilakukan ketika aku sakit gitu ya tahu lah gitu. 3 hari aku dirawat di rumah, di infus, makan bubur ya gitulah biasa, minum obat. Tuh 3 hari aku udah cabut infusan di rumah. Malamnya aku tidur kan, pasti tidur lah, tidur. Papa waktu itu lagi piket di kantor, jadi aku di rumah cuma sama adik-adik dan sama mama. Tiba-tiba aku malam bangun, itu waktu ketika aku udah dilepas infusan. Lalu aku bangun, aku pengen pipis ke WC sambil pusing, gimana sih lagi tidur, bangun tidur ke WC. Nah pas masuk ke WC, aku tuh jatuh sampai aku tuh ketimpuk pintu. Terus dari situ aku nggak sadar, aku lupa ya.
Cuma berhubung aku dengar cerita dari saudara-saudara, dari papa gitu ya, penjelasan waktu aku sakit gimana, jadi aku bisa sedikit mengingat. Karena setelah itu aku emang terkadang ingatannya tuh sedikit hilang. Jadi apa yang aku lakukan tuh kadang aku nggak ingat. Waktu aku jatuh kan berisik gemprang gitu loh. Nah mamaku bangun nyamperin ke WC kan. Aduh emang pingsan gitu ya, soalnya aku tuh langsung gak sadar gitu di WC. Setelah itu mama ngegendong ya, kan aku berat ya, bukan digendong sih, jadi lebih ke digusur dikit gitu ya. Apa sih udah gak sakit. Terus mama nelfon papa, wah pulang. Lalu aku dibawa ke rumah sakit. Lalu aku dibawa ke IGD RSDH, Rumah Sakit Dr. Hafiz yang ada di Cianjur. Setelah itu dicek di IGD, akhirnya aku dirawat. Kita berapa hari? 3 hari kayaknya. Di RSDH 3 hari. Waktu itu merasakan yang namanya pusing banget. Yang aku rasain tuh si kepala pusing, yang namanya ngeliatin kena cahaya sedikit pusing banget. Terus bagian leher aku tuh pegel banget, jadi kayak tegang gitu loh si saraf-sarafnya tuh. Pakai bantal nggak enak, pakai bantal nggak enak, pokoknya serba salah. Akhirnya 3 hari aku dirawat, dan selama aku dirawat tuh tidur aja. Paling ya CT scan, waktu itu belum CT scan, waktu itu baru ronsen. Dan ternyata aku juga ditemukan penyakit di ususnya, tapi belum terlalu menonjol gitu ya. Si menonjolnya tuh di si meningitisnya yang di 3 hari aku pulang ke rumah. Sebenarnya aku masih agak belum paham sih, karena kan aku yang mengalami sendiri gitu. Aku nggak tahu bagaimana jalan ceritanya sebetulnya. Aku cuma bisa nyeritain yang aku ingat aja gitu ya, yang aku pahami aja. Lalu setelah di rumah aku minum obat biasa seperti biasa setiap hari, setiap subuh jam 4. Terus makan buah-buahan, makan sayur, minum susu. Pokoknya aku tuh lagi memayu pisannya lamun cek Sundang. Dikit-dikit pengen makan, dikit-dikit pengen minum, dikit-dikit pengen makan buah-buahan. Pokoknya lagi gembul-gembulnya makan ya. Selama 3 hari aku di rumah, aku merasakan sakit perut, susah kentut, nggak BAB selama 3 hari itu. Sorry ya kalau misalnya kalian lagi makan atau kalian gimana, tapi ini aku ceritain aja apa adanya, karena biar kalian juga paham. Saat aku tuh udah kayak hamil, gede banget. Karena kan selama di rumah aku makan banyak, membesar perut aku tuh, tapi nggak bisa keluar gitu. Waktu itu aku muntah sekali, 2 kali, dan kaki aku berasa lumpuh. Terus akhirnya kata papa harus ke IGD lagi. Ya udah, dari IGD ternyata aku harus dirawat. Aku nggak tahu kalau waktu itu aku dirawat masuk ke ruangan anggur. Ruang anggur itu khusus buat ruangan pasien bedah, pasien yang harus dibedah. Nah selama di ruang anggur itu aku seruangan sama ibu-ibu. Jadi aku waktu itu nggak ruangannya sendiri, berdua sama ibu-ibu karena ruangannya penuh. Jadi aku harus berdua sama ibu-ibu itu. Di ruangan itu selama aku dirawat, aku kayaknya sekitar 5 hari aku di ruangan itu. Selama 5 hari itu aku disuruh puasa dari semenjak aku di IGD. Nah pas di IGD-nya tuh aku selalu ditanya sama si perawat yang datang. Satu perawat datang, ini katanya lagi hamil. Please bu, aku lagi gak hamil. Aku tuh belum BAB, makanya perutnya busur. Setiap ada perawat datang pasti nyangkanya aku lagi hamil. Perutnya tuh besar banget. Nah setelah itu aku dipasang lah NGT itu selang yang buat masukin ke hidung. Nah waktu aku pertama dipakein selang ke hidung kan aku nggak sadar ya, waktu pas awal aku masuk ICU. Ini kan aku sadar, dan bayangin kalian selang kita tiduran dimasukin trut sampai ke lambung. Di sini kerasa banget ada yang masuk gitu ya. Ya Allah, aku mau nangis banget. Terus aku kayak mencabut nyawa kali ya. Terus dipasang NGT di sini, aku nggak pakai oksigen sih waktu itu karena aku nggak merasakan sesak. Tapi waktu aku dirawat itu setiap hari aku muntah berkali-kali. Mungkin ada sehari tuh ngabisin 5 liter, enggak lah 5 liter, malah 3 liter lah. Dan itu aku nggak boleh minum, nggak boleh makan. Selama aku dirawat situ aku nggak boleh makan apa-apa. Aku dipuasakan, bener-bener kehausan banget. Dan sampai aku juga merasakan stres lagi waktu itu. Aku nangis apa
Papa, Niwang capek. Papa, Niwang haus. Niwang mau minum. Kata Papa, sabar, Niwang sabar. Pokoknya Papa tuh bener-bener menguatkan sekali. Setia sama aku. Orang-orang terdekat aku setia waktu aku sakit datang nemenin. Bahkan waktu aku pertama dirawat kemarin tuh ada temen aku yang nemenin aku waktu dirawat. Ada Indri, Penti juga nemenin aku. Senang banget. Terus waktu habis dari ICU tuh ada juga Kak Fargen datang nemenin malam-malam dari Bandung, bayangin. Dari Bandung ke Cianjur buat nemenin aku di rumah sakit. Papa juga harus kerja, mama di rumah ada anak kecil, teteh juga sibuk ngurusin sidang skripsian gitu. Lanjut, waktu aku di ruang anggur setelah aku muntah-muntah itu, kan tiap hari aku dicek sama dokter. Waktu hari kelima, dokter mengatakan bahwa aku harus dioperasi. Aku kaget banget, soalnya ya aku kira aku cuma biasa gitu, ternyata harus dioperasi. Coba, kan aku shock banget ya, harus dioperasi. Dan ya udah, siang ini kita operasi ya. Terus si perut aku tuh dibuletin pakai spidol, tandain buat dioperasinya segimana, apa aja yang harus dioperasi. Jam 3 lah mulai aku operasi. Deg-degan cuy, cuma di bius apa sih, sebenarnya mungkin bius total ya. Yang pertama itu aku pokoknya ngerasain gimana pas pertama aku dioperasinya tuh, disret digituin pakai pisau ya, pisau apa, pokoknya gimana sih nggak tahu. Keluarlah dari ruang operasi, aku masuk ke ICU lagi. Jadi total aku masuk ICU 2 kali. Sampai aku tuh udah kenal banget ya, udah deket tadi sama si perawatnya yang di ICU. Perawatnya bilang gini, loh ini Niwang kok masuk ICU lagi, katanya. Aduh, ketemu Niwang lagi di sini. Aku cuma bisa senyum aja, nahan sakit ya, nahan sakit, harus senyum ke orang kan, rasanya gimana gitu. Nah, setelah di ruang ICU, pokoknya waktu masuk ICU kedua kalinya itu aku dalam keadaan sadar, cuma ya mungkin buat pemulihan si bekas jahitannya aja, bekas operasi aja. Jadi aku harus ditangani lebih, nggak bisa gerak dong ya. Kebayang aja kali habis dioperasi perut sekitar 15 jahitan sepanjang gini pokoknya lah. Lumayan kan bentuknya ini, memanjang gitu. Dan selama aku di ICU yang kedua kalinya itu aku tetap dipuasain, nggak boleh makan dulu, nggak boleh minum. Jadi aku total puasa itu sekitar 10 hari aku nggak makan, nggak minum, sampai aku dehidrasi dan harus pakai 2 infusan, kanan di kiri. Bayangin, kanan kiri infusan. Ini NGT pakai selang, belum lagi di sini pakai jepitan yang buat nadi apa sih, nadi ke ya gimana sih yang ada titit gitu. Oh iya, terus ada selang juga di perut sebelah kanan, itu selang dimasukin ke sedikit, jadi agak sedikit lubangin yang perut aku tuh, dimasukin sedikit si selangnya buat mengeluarkan darah-darah bekas aku operasi gitu ya. Jadi waktu itu aku di perut nempel ada selang gitu, selang nipis juga, jadi ada berapa selang tuh, hitung sendiri. Nah, setelah 10 hari aku di rumah sakit di ICU, setelah aku operasi masuk ke ruangan biasalah di ruangan. Nah, setelah 10 hari aku dipuasakan, ternyata sedikit demi sedikit aku diperbolehkan minum. Yeay, seneng banget waktu itu, karena ya bayangin 10 hari gak minum. Akhirnya aku dibolehin minum, tapi cuma setutup botol. Tapi itu subhanallah, nikmat luar biasa dari Allah. Dari situ aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya syukur, bagaimana rasanya sehat, nikmat minum, nikmat makan. Pokoknya benar-benar aku merasakannya dari Allah. Ya Allah, maafin Niwang ya Allah. Begitu ya, bertahap lah ya, dari mulai minum sedikit-sedikit, hasilnya bagus, aku bisa mencerna dengan bagus. Akhirnya boleh minum susu, hasilnya bagus, aku bisa mencerna susu dengan baik. Akhirnya boleh makan, tapi makannya masih yang lembek-lembek, kayak bubur saring gitu, bubur yang bener-bener buburnya tuh lembek banget. Nah, setelah itu aku boleh masuk ke ruangan
biasa, ruangan rawat biasa. Di ruangan rawat biasa sekitar 4 hari. 4 hari itu aku kegiatannya tidur, makan. Enggak sih kalau makan, minum sih kebanyakan ya. Makan paling makan yang bisa aku makan aja gitu dari rumah sakitnya. Terus tiap pagi aku dibersihin, diganti kasanya, diganti kasa. Itu bener-bener hal yang menegangkan. Pokoknya hal menegangkan itu ketika aku ganti kasa, ganti perban di bekas operasi, sama penggantian ini. Bukan penggantian, kalau misalnya aku tuh infeksi gara-gara ditusuk jarum infusan kayak biru-biru gitu kan. Pokoknya gara-gara sering aku disuntik di tangan. Tiap aku ganti tempat buat infusan tuh aku tuh udah biasa aja, udah nggak kayak udah nggak kayak aduh sakit, aduh takut, nggak gitu, biasa aja selalu. Ganti sini, udah rusak ganti sini, biasa aja slow aja karena aku udah terlalu sering gonta-ganti infusan. Sombong.